Ketua Komisi Kejaksaan, Pujiono Swadi, mengaku tidak kaget dengan pengunduran diri Febrie Adriansyah dari jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Anang Supriyatna, sebelumnya mengumumkan bahwa Febrie Adriansyah mengundurkan diri dari Jampitsus dan Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin telah menerima pengunduran diri tersebut. Dalam keterangan resmi yang diterima tribunnews.com, Anang menyampaikan bahwa keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum. Adapun, pengunduran diri Febrie ini seiring dengan adanya proses hukum yang sedang ditangani oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, TPPU, perkara penanganan PLN Batubara hingga PT Asabri, Persero, dengan menggeledah sejumlah lokasi. Nama Febrie sendiri dikaitkan dengan penggeledahan yang dilakukan oleh Polri tersebut, karena lokasi yang digeledah diduga berkaitan dengan Febrie Adriansyah, seperti di Cafe The Clan dan Money Changer di Jakarta Selatan serta penggeledahan rumah mewah di Sentul Bogor. Semua persoalan itu pun telah dijelaskan oleh Febrie dalam konferensi pers pada Jumat, 10 Juli 2026, sebelum akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Dalam kasus ini, polisi mengatakan bakal memeriksa Febrie sebagai salah satu saksi tambahan. Karena adanya proses hukum yang sedang berjalan ini, Pujiono menyatakan pihaknya tidak terkejut dengan pengunduran diri Febrie Adriansyah di tengah polemik itu. Sebenarnya kita nggak kaget juga ya. Artinya kita bisa duga-dugalah karena dari proses yang kemudian dilakukan proses penyidikan, terus kemudian juga kemarin jumpa pers. Katanya, Sabtu, 11 Juli 2026, dikutip dari YouTube Kompas TV. Menurut Pujiono, Kejaksaan menginginkan agar persoalan-persoalan pribadi dipisahkan dari persoalan institusi dan pihaknya juga menghendaki hal yang sama. Namun, kata Pujiono, pihaknya tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam hal ini. Karena kan dari penyidik juga belum mengeluarkan siapa tersangkanya. Tapi proses ini kita hargai, kita hormati, dan kita dukung penyidik yang telah melalui proses sejauh ini, ujarnya. Selain itu, kata Pujiono, jika Febrie Adriansyah terbukti terlibat dalam kasus tersebut, dia tidak akan menyeret institusi kejaksaan karena sudah mengundurkan diri. Pengunduran ini kan berarti memang ketika kemudian yang bersangkutan itu nanti kita nggak tahu ya, menghadapi proses hukum ini, maka tidak akan melibatkan institusi kejaksaan. Jadi kalaupun toh kemudian nanti di kemudian hari ada keterlibatan, berarti memang dipisahkan antara institusi dengan pertanggungjawaban pribadi, tegas Pujiono. Polisi sita uang miliaran. Saat polisi menggeledah Cafe The Clan, mereka keluar dari pintu utama dengan membawa sejumlah koper hingga mesin penghitung uang. 2 koper berukuran kecil dibawa oleh seorang penyidik, sedangkan 1 koper lainnya yang ukurannya lebih besar terlihat diangkat 2 orang penyidik. Ada 60 miliar rupiah yang disita polisi dalam bentuk mata uang dolar Amerika Serikat dan Singapura hingga rupiah. Kemudian untuk uang yang kita sita, 3.130.000 dalam bentuk 100 dolar Singapura. Kemudian yang 889.965 dolar Amerika USD. Kemudian uang tunai 259.159.000 rupiah. Kemudian kita konversi dalam bentuk rupiah kira-kira hampir 60 miliar rupiah. Ini di lokasi The Clan, tutur Kakortas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto kepada wartawan, Rabu malam. Dalam penggeledahan itu, polisi tidak hanya membawa sejumlah barang bukti berupa uang puluhan miliar rupiah, polisi juga membawa 3 orang dari kafe tersebut. Selain Cafe The Clan, polisi juga menggeledah poin Money Changer di wilayah Cipete, Cilandak, Jakarta Selatan. Dari penggeledahan 2 lokasi tersebut, polisi menyita uang senilai 67,2 miliar rupiah dalam bentuk mata uang rupiah, hingga mata uang asing dolar Amerika Serikat dan Singapura. Terkait dengan 2 lokasi ini, Febrie sebelumnya menjelaskan dalam konferensi pers bahwa tidak ada keterkaitan apapun antara Jampitsus dengan kasus yang beredar. Sementara di rumah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 476 miliar rupiah dan 74 kg emas ditemukan di dalam brankas tersembunyi di dinding bangunan. Selain emas batangan dan uang asing tersebut, polisi juga menyita barang lainnya,
termasuk foto keluarga yang diduga pemilik rumah. Ditemukan brankas terkunci setelah dibuka berisi 7 koper. Yang pertama 74 kg emas batangan. Kemudian $4.767.300 Amerika. Kemudian $14.083.800 Singapura. Kemudian 100 juta rupiah. Estimasi total dalam rupiah senilai 476 miliar rupiah. Ujar Totok di Sentul, Bogor, Kamis, 9 Juli 2026, dini hari. Kemudian kita juga telah melakukan penyitaan beberapa dokumen-dokumen, termasuk handphone, kemudian beberapa foto keluarga yang diduga pemilik rumah dan pemilik barang dalam brankas. Selanjutnya barang bukti akan kita lakukan penyitaan. Imbuhnya. Febrie juga menjelaskan rumah mewah di Sentul tersebut memang rumah pribadi milik Jampitsus. Namun, harta yang disita dari rumah di Sentul itu bukanlah miliknya, tetapi ada yang pemiliknya sendiri. Hanya saja dia tidak menyebutkannya secara rinci. Selain lokasi-lokasi tersebut, polisi juga menggeledah beberapa tempat lainnya guna mendalami dan melengkapi alat bukti kasus korupsi kakap ini. Lokasi-lokasi itu tersebar di sejumlah titik di Jabodetabek, mulai dari gedung perkantoran, rumah mewah, hingga apartemen, sehingga total ada 13 lokasi yang digeledah, sebagai berikut. PT CBS di Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Kantor Pusat PT CBS di Penjaringan, Jakarta Utara. PT KNI di Petojo Selatan, Jakarta Pusat. Rumah kediaman MN di Serpong Utara, Tangerang Selatan. Rumah kediaman TK di Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Kantor Grup DMG CP di Kuningan, Jakarta Selatan. PT PML di Karet Kuningan, Jakarta Selatan. Rumah kediaman dokter di Gandaria Selatan, Jakarta Selatan. Rumah kediaman Milk di apartemen Pacific Place, Jakarta Selatan. Sebuah rumah di Sentul, Kabupaten Bogor. Cafe The Clan Signature, Cipete, Jakarta Selatan. Pan Money Changer, Cipete, Jakarta Selatan. Ruko di Jalan Asem 2, Cipete, Cilandak, Jakarta Selatan. Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor, Polri, Irjen Pol Totok Suharyanto, mengatakan penggeledahan merupakan bagian dari penyidikan yang dilakukan melalui skema Joint Investigation antara Kortas Tipikor Polri dan Ditreskrim Suspolda Metro Jaya.